Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita masuk buku 1 ya. Tema yang kita bahas malam hari ini adalah tentang dosa dan pertobatan. Ya, dosa dan pertobatan. Oke. Nah, oke ya, dosa dan pertobatan. Saudara, bicara tentang dosa dan pertobatan, ya, ini adalah satu hukum sebab dan akibat, ya, di mana karena adanya dosa, manusia berdosa, mereka harus masuk dalam satu langkah berikutnya, yaitu pertobatan supaya bisa kembali dipulihkan dan diterima kembali oleh Allah. Nah, untuk mengetahui bagaimana dosa itu ada dan mulai terjadi di muka bumi, kita akan mulai dari bagaimana Allah pertama kali menciptakan manusia. Ya, nah di sini dikatakan penciptaan manusia di bumi adalah salah satu acara dalam rangka rencana Allah yang panjang. Di sini kita mengetahui bahwa sebelum manusia itu diciptakan sebenarnya telah ada berbagai peristiwa yang diungkapkan oleh Alkitab, ya. Contohnya bagaimana tentang asal mula kejadian Tuhan Yesus sendiri dan bagaimana langit dan bumi itu diciptakannya. Nah, Bapak Saudara, dalam rangka Allah menciptakan, ya, manusia di muka bumi ini ada satu plan, ada satu rancangan, rencana Allah sendiri yang sangat panjang, ya. Tapi sebelumnya kita tahu bahwa sebelum manusia itu diciptakan, sebenarnya telah ada berbagai peristiwa yang telah diungkapkan oleh Alkitab. Walaupun saudara ada yang tertulis, ya, tersurat, ada juga yang cukup tersirat. Ada beberapa ayat yang mengacu ke arah itu sehingga kita bisa menemukan kurang lebih, ya, titik terang dari situ. Lalu kita tanya kepada Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, lalu Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberikan pengertian-pengertiannya, ya. Nah, Bapak Saudara, kita sering, ya, untuk mengetahui tentang penciptaan, bahkan tentang asal muasal daripada Tuhan Yesus, dasarnya kadang-kadang kita memakai satu ayat ini dari Yohanes 1 ayat 1. Saya percaya Bapak Saudara semuanya pasti familiar, ya, bahkan sudah hafal di luar kepala. Ayat ini bunyinya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Ayat yang kedua dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, Bapak Saudara, dari dua ayat ini kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sebenarnya siapa yang disebut pada mulanya adalah firman itu? Kalau di sini dijelaskan, mendapatkan sebuah keterangan bahwa yang disebut pada mulanya adalah firman itu, ternyata firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, banyak orang kadang-kadang bingung dengan ayat ini. Kenapa? Ada dua kata Allah yang muncul bersamaan, tapi kok sepertinya ini dua pribadi yang berbeda. Karena ada kata bersama-sama, ya, bersama-sama. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 2 tadi dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, Bapak Saudara, kalau Anda boleh lihat dari bahasa aslinya, sebenarnya itu dipakai kata, ya, pada mulanya adalah firman.
firman itu bersama-sama dengan Eloah, dan firman itu adalah Elohim, ya. Jadi pertama, firman itu bersama-sama dengan Eloah, dan firman itu adalah Elohim. Jadi penyebutan kata Allah di sini, ya, yang Allah pertama yaitu bersama-sama dengan Allah, bentuknya itu tunggal, ya, mengacu kepada satu pribadi yaitu Allah Bapa. Dan firman itu adalah Elohim, bentuknya plural atau bentuknya jamak. Nah, di sini, ya, Elohim itu adalah marga atau ya, nama keluarga dari keluarga Allah itu, ya. Nah, pada mulanya firman itu bersama, ya, firman itu bersama dengan Eloah awalnya. Di mana? Di tempat kekekalan itu, sebelum dia diturunkan ke muka bumi itu. Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus itu yang disebut firman, itu sebenarnya mengalami 2 kali kelahiran. Ya, selama ini secara umum kita peringati kelahiran Tuhan Yesus itu sebagai manusia ketika dia lahir dari Maria. Tapi sebelumnya Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan Bapaknya, betul? Nah, banyak orang kadang-kadang berpikir bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah saat ini adalah manusia yang lahir dari Maria, lalu diangkat oleh Bapaknya jadi Allah, jadi Tuhan. Enggak, saudara, bukan begitu. Sebelumnya dia ada di sana bersama dengan Allah Bapa, ya. Lalu karena misinya untuk menyelamatkan manusia secara global, karena Bapa itu mengasihi dunia ini sehingga mengaruniakan, menyuruh anaknya itu turun ke bumi. Nah, dalam rangka misi itu, firman itu harus menjadi manusia. Untuk bisa jadi manusia, dia harus lahir dari manusia. Makanya dicari satu rahim yang kira-kira layak untuk, ya, dipakai menjadi sarana, sehingga dari perempuan itu, ya, nanti akan lahirlah seorang juru selamat. Dan itu sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya. Nanti ada seorang anak darah yang akan melahirkan anak, dan anak itu akan dinamai Immanuel, ya, yang artinya Allah beserta dengan dia, Bapaknya menyertai dia. Nah, saudara, tapi sebelum Maria itu melahirkan atau dipilih untuk mengandung Tuhan Yesus, malaikat yang membawa pesan, yang ditugaskan untuk memberitahu bahwa Maria itu dipilih. Hai engkau wanita yang mendapat kasih karunia daripada Allah, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah rahimmu, ya. Nah, saudara, kita lihat di sini. Lalu malaikat yang sama itu bilang sama Maria, nanti kalau anak itu lahir, kasih nama dia Yesus. Jadi nama Yesus itu setelah Yehova atau firman itu menjadi manusia. Sebelumnya belum namanya Yesus, belum. Dulu di sana namanya firman. Nah, kenapa namanya firman? Ya, kenapa Yohanes pasal 1 ayat 1 itu bilang, pada mulanya adalah firman. Ketika Yesus lahir dari Maria, lalu dikasih nama Yesus, semua orang langsung mengenal, kan? Ini adalah Yesus. Kenapa? Dikasih nama Yesus. Sehingga dia dikenal sebagai Yesus. Lalu ketika diangkat jadi Tuhan oleh Bapaknya, sekarang kita sebut sebagai Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelumnya disebut firman. Kenapa disebut firman? Yuk kita lihat alasannya. Alasannya ada di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-5. Perhatikan bersama-sama ayat ini. Ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku,
engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Perhatikan ayat ini, saudara. Kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan. Artinya, ayat ini sebelum masuk anakku engkau telah kuperanakkan, ya, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa tentang apa yang akan disebutnya itu bukan malaikat. Amin. Siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan ini bukan malaikat, ya, walaupun malaikat itu juga anaknya Allah karena lahir diciptakan oleh Allah, betul? Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, disebut anak-anak Allah itu menghampiri anak-anak manusia, yang disebut adalah malaikat, betul? Tapi tentang ini bukan malaikat. Amin. Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Amin. Nah, saudara, untuk lebih jelasnya, siapa yang dimaksud kalau bukan malaikat, siapa di sini? Nah, ayat yang ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Yang bilang, aku adalah bapaknya, dia adalah anakku. Lalu ayat yang ke-6 bilang, bapaknya itu membawa anaknya yang sulung ke dunia. Dan semua malaikat Allah harus menyembah dia. Setiap lutut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, saudara, jadi ayat ini bicara tentang satu pribadi namanya Yesus. Dari Ibrani 1 ayat 5, sekarang kita bisa mendapat penjelasan untuk menjelaskan tentang Yohanes 1 ayat 1. Kenapa disebut pada mulanya adalah firman. Nah, satu hari, saudara, nggak tahu itu kapan waktunya, Allah Bapa itu, ya, dia berkata, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Dalam terjemahan mileniumnya dikatakan, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Kalau Anda baca dalam TB dikatakan, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Bagaimana cara anak itu keluar atau dijadikan atau diciptakan oleh bapaknya ini? Caranya adalah dengan bapak ngomong, mengeluarkan sebuah statement. Dia berkata, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Ya, nggak heran Alkitab bilang pada mulanya adalah perkataan atau firman. Firmannya siapa? Firmannya Allah Bapa. Firmannya pada waktu itu bilang, ada sesuatu yang keluar menjadi satu pribadi, disebut yang sulung dari segala ciptaannya ini. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu diciptakan, ya, oleh Allah Bapa. Ya, oleh Allah Bapa. Dia adalah yang sulung dari segala ciptaannya. Dia diciptakan hasil dari sebuah perkataan yang keluar dari mulut bapaknya. Makanya namanya firman. Nangkep saudara ya? Jadi sekarang ngerti. Jadi yang dimaksud firman itu adalah si anak. Yang dimaksud si anak itu adalah yang pernah dibawa turun ke bumi, menjadi manusia, lahir dari rahimnya Maria, lalu hidup 33,5 tahun di muka bumi itu, yang kita kenal namanya Yesus. Bisa diterima? Ya. Nah, saudara,
itu tentang asal muasalnya, bagaimana hubungan antara Bapa dan adanya Tuhan Yesus akhirnya muncul, lalu Yesus datang ke bumi, menebus Anda, menyelamatkan Anda mengasihi dia, dia mengasihi Anda, betul ya? Sekarang Anda karib dengan Yesus. Itu asal muasalnya seperti ini. Yesus itu muncul seperti itu. Nah, saudara, kita kan sedang bicara tentang dosa. Ya, kenapa ada dosa? Kalau yang diciptakan oleh Allah itu, yang keluar dari mulutnya Allah pertama itu adalah firman, dan kita tahu yang dimaksud adalah Yesus. Yesus itu nggak kenal dosa, betul? Kalau toh dia dianggap, diakukan sebagai orang berdosa, itu gara-gara dia mengambil oper bagian Anda, supaya dia yang tidak berdosa itu dibuatnya menjadi berdosa, supaya bisa menebus Anda. Tapi Yesus nggak pernah berdosa, ya, nggak pernah berdosa. Jadi dosa bukan dampak daripada Tuhan Yesus, ya. Dosa itu dari mana dampaknya, saudara? Kita tahu ya, pada waktu itu ya ada satu peristiwa atau kejadian, yaitu tentang jatuhnya Lucifer dalam dosa. Dan dunia masa purba yang telah hancur sebelum Adam dan Hawa dijadikan, walaupun sedikit sekali dituliskan, kita mendapatkan juga titik-titik terang di sana-sini dari dalam Alkitab. Ya, kita mulai ya dari jatuhnya Lucifer. Kita lihat Kejadian 1, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau Anda lihat ya, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya ya, akhirnya menciptakan manusia dan sebagainya, itu sebenarnya ada dua ada dua hal yang sebenarnya berbeda, ya. Jadi Kejadian pasal 1 ya, ayat 1 ya, lalu dilanjutkan Kejadian 2 dan seterusnya. Antara Kejadian 1 ayat 1 dan ayat yang kedua itu sebenarnya ada kurun waktu yang sangat-sangat panjang. Mungkin ratusan juta tahun, saudara. Ya, ratusan juta tahun. Sebelum akhirnya Tuhan Allah berniat untuk menata ulang kembali bumi itu. Lalu diciptakanlah matahari, bulan, bintang, itu ya. Lalu ditumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan itu. Lalu ada binatang-binatang yang diciptakan lagi, ya. Lalu ada dipisahkan antara darat dan air, betul ya? Ada cakrawala selama 6 hari itu Allah bekerja untuk melakukan satu menata ulang di bumi pada waktu itu. Tapi Kejadian pasal 1, saudara, tadi dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya, langit dan bumi itu sudah diciptakan. Kalau Allah menciptakan sesuatu, ada wujudnya enggak? Ada. Ya. Tapi ayat yang kedua, dia bilang, bumi itu belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sedikit lucu ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi yang diciptakan oleh Allah itu dikatakan buminya belum berbentuk, ya, kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nyetain apa itu? Nah, saudara, kita lihat ya. Sebenarnya terjemahan aslinya ya, bukan bumi belum berbentuk, ya. Bumi itu hancur lebur. Ya, hancur lebur. Kayak bubur Manado itu loh.
Ya loh. Anda tahu bubur Manado, bubur Cirebon lebih enak ya, ayamnya di atas gitu ya. Nah ada bawang gorengnya, ada seledri gitu ya. Nah nanti baru makan Anda aduk. Tapi kalau bubur Manado Anda tahu ya, dari proses memasaknya itu semua apa aja yang namanya sayur-sayuran itu ya, singkong ya, kadang-kadang ubi ya, wah masuk semuanya diaduk semuanya, wis gitu ya. Itu bubur Manado namanya. Semuanya, nah sudah, bumi kacau balau, ya, itu namanya kacau balau, hancur lebur, kacau balau, ya, jadi amburadul seperti itu loh, dan kosong, ya, isinya nggak ada, yang kelihatan hanya apa? Hanya air di atasnya, ya, seperti genangan air itu, di dalamnya itu sudah kayak bubur Manado diaduk itu ya, campur aduk semua ada di situ. Apa yang campur aduk itu? Semua apa yang pernah diciptakan oleh Allah sebelumnya yang dicatat dalam Kejadian 1 ayat 1 tadi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, kenapa bumi jadi kacau balau? Kita tahu ya. Ya. Satu kali ada satu makhluk namanya Lucifer, dulu adalah pemimpin biduanita atau worship leaders kalau sekarang kerennya, yang memimpin segala makhluk untuk menyembah Allah. Ya, satu kali dia kudeta, lalu keinginannya itu, rencananya itu diketahui oleh Bapak. Lalu ya diusirlah dia dari surga. Dilemparnya kemana? Dilemparnya ke satu planet. Jadi kita mengenal ada 9 macam planet ya. Walaupun sekarang katanya ada yang sudah hilang, Pluto nggak ditemukan dan sebagainya. Pokoknya ada 9 planet. Ya, salah satunya adalah bumi. Bumi itu salah satu dari 9 planet itu. Ditunjuk atau dipilih oleh Allah jadi tempat pembuangan malaikat yang kudeta itu. Namanya Lucifer. Lucifer dilempar ke bumi. Ketika dia digeser, dilempar ke planet namanya bumi itu, dia geram, dia marah dengan Allah, dia jengkel dengan Allah. Ketika sampai di bumi apa yang dilakukan? Semua yang pernah diciptakan oleh Allah, yang ada di bumi dan sekitarnya itu, dirusak semuanya. Sehingga buminya jadi gelap. Lampunya dimatiin. Mataharinya dicopot. Bulannya dicopot. Bintang-bintang dipretelin semua. Jadi nggak ada cahaya lagi. Ya. Nah, dulu sudah ada pemisahan. Ya. Antara darat dan air. Tapi sekarang sudah dicampur sama dia. Semua isinya sudah, semuanya juga diaduk sama si Lucifer itu. Sehingga keadaan bumi saat itu menjadi sangat buruk. Kacau balau. Ya, kacau balau. Amburadul, seperti itu. Gelap gulita menutupi samudra raya. Nah, saudara, dulu sebelum bumi itu dirusak, sebenarnya di bumi itu sudah ada makhluk, ya, tapi bukan manusia. Ingat nih, kita tidak menganut paham teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu hasil evolusi daripada nyet. Saya nggak setuju. Nah, kalau Anda setuju silahkan, ya. Nah, enggak, karena Alkitab bilang manusia pertama itu Adam, dan Adam belum diciptakan ketika itu. Jadi walaupun ada makhluk di bumi itu, pasti bukan manusia, betul? Mungkin ada kemiripan, ya, bentuknya. Sehingga fosilnya ketika diselidiki, ini kok mirip dengan manusia. Ya, yang umurnya berjuta-juta tahun dan sebagainya. Lalu mereka menganggap, wah ini adalah kakek moyang daripada manusia. Enggak, manusia beda. Ya, secara kekristenan, kita punya iman meyakini bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Manusia pertama adalah Adam.
Kita menolak teori daripada Darwin. Tapi kita percaya bahwa sebelum ya, manusia itu ada, sudah ada makhluk yang mendahulunya di muka bumi ini. Nah, kita mengenal ya, ada istilah tentang dinosaurus, ya, tahu? Apa itu dinosaurus? Ya, itu binatang purba, amin. Ada T-Rex, ada dinosaurus, ada brontosaurus. Wah ya, pokoknya yang urus-urus, yang nggak diurus nggak tahu. Ya, T-Rex, dinosaurus, brontosaurus. Nah, dulu kita sekolah, saudara, para arkeolog ya, mereka menyelidiki. Katanya umur mereka itu jutaan tahun, betul? Jutaan tahun. Nah, saudara, kalau Anda hitung dari Adam sampai hari ini, ya, itu kalau kita lihat dari peta zaman, ya, dulu saya di sekolah Alkitab diajar tentang peta zaman. Dari Adam, ya, sampai Tuhan Yesus itu 4.000 tahun. Ya, lalu sekarang kita hidup di dalam 2000 tahunnya itu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu adalah di fase yang ketujuh, hari ketujuhnya, yaitu 1000 tahun berikutnya itu. Nah, saudara, mereka hanya memahami ya bahwa jangka waktu dari Adam sampai ya sekarang hari ini baru 6000. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan, kenapa dibilang jutaan tahun? Apakah ilmu pengetahuan itu salah? Enggak. Sebenarnya betul. Memang betul itu faktanya. Bahwa binatang-binatang itu umurnya ratusan juta tahun. Nah, untuk mengetahui itu, sebenarnya Alkitab sudah memberitahu pada kita. Ada jeda waktu antara Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Ini ada jeda waktu yang panjang sekali. Ya. Kenapa? Rencana Allah belum dimulai lagi. Jadi setelah iblis dibuang atau Lucifer dibuang ke bumi itu, Lucifer melakukan satu ya hal yang buruk di muka bumi itu, jangka waktunya panjang sekali, saudara. Ya. Kalau kita lihat, saudara, sebenarnya jutaan tahun itu hitungannya kalau itu menurut ukuran waktu Tuhan, itu sebenarnya nggak seberapa. Karena satu hari di hadapan Allah itu 1000 tahun di hadapan manusia, betul? Hal yang pendek sebenarnya. Tapi kalau kita bayangkan, kita ukur dengan waktu kita, ya panjang sekali, betul? Nah, jadi peristiwa-peristiwa itu terjadi, saudara. Ya, paling tidak malam hari ini kita mulai mendapatkan titik terangnya. Kenapa ada dinosaurus, kenapa ada brontosaurus, dan kita bisa bicara nanti kepada orang-orang, ya, bahwa pengetahuan itu betul adanya. Memang ada binatang-binatang yang usianya berjuta-juta tahun. Dan sebenarnya bumi ini ya sebelum ditata ulang oleh Allah sudah ada dengan segala makhluk dan isinya, saudara. Ya. Nah, nanti kita lihat, saudara, lebih jelas lagi dalam penjelasan berikutnya. Nah, saudara, tentang manusia sekarang. Manusia dibuat oleh Allah karena ia hendak memperoleh satu jenis makhluk yang serupa dengan gambarnya. Dan yang disempurnakan melalui penderitaan serta diberinya kuasa dan otoritas dalam rangka menaklukkan iblis dan kerajaannya yang memberontak terhadap Allah. Perhatikan ya. Jadi rencana Allah ya membuat manusia. Allah ini ingin mendapatkan atau memperoleh satu jenis makhluk yang serupa dengan gambarnya, yang disempurnakan melalui penderitaannya, lalu diberi otoritas atau kuasa, ya, kuasa dan otoritas dalam rangka menaklukkan iblis dan kerajaannya memberontak terhadap Allah. Anda baca Kejadian 1 ayat 26. Ini idenya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut,
dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi saudara, ketika manusia itu diciptakan, diberi kuasa, supaya apa? Bisa menundukkan, bisa menaklukkan semua, baik itu binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah, ditata ulang kembali, dicipta kembali oleh Allah itu, nanti harus tunduk kepada manusia ini. Jadi ada tugas sebenarnya. Diberi otoritas, diberi kuasa dalam rangka untuk mewujudkan keinginan hatinya Allah. Kalau Anda compare, Anda bandingkan dengan firman Allah dalam Kolose 1, 19 ayat 20. Anda tahu ya, kerinduan hati Bapak yang paling dalam apa? Ingin berdamai dengan seluruh makhluk. Itu hatinya Bapak. Ketika manusia diciptakan, hatinya Bapak itu sudah ada. Yang ditulis oleh Paulus dalam Kolose 1, 19, 20 itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum Allah menciptakan manusia. Aku mau ciptain manusia ini menurut gambarku supaya dia tahu. Dia punya otoritas, dia punya kuasa untuk menaklukkan. Bukan hanya menaklukkan binatang-binatang. Tapi saudara, manusia yang diberi otoritas, yang diberi kuasa itu sengaja, ya, perhatikan kata sengaja ini, ya, ketika setelah diciptakan, manusia itu diambil oleh Allah, lalu diletakkannya di mana? Kejadian 2 ayat 15, perhatikan, Kejadian 2, 15. Nah, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Terus ayat 16-17-nya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, saudara, kita mundur dulu di ayat ini. Ayat yang ke-15-nya. Tuhan mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, saudara, Taman Eden itu ada di mana? Bekasnya, saudara, itu ada di Mesopotamia. Ya, kurang lebihnya kira-kira itu ada di negara Irak sana loh. Ya, kenapa? Sekarang Anda lihat peta, nanti di situ ada sungai di Mesopotamia itu ya, daerah Irak itu ada sungai Tigris, ada sungai Efrat, betul? Nah, sungai Tigris, sungai Efrat itu adalah batas, betul ya? Yang mengelilingi Eden itu sekitarnya. Jadi Eden yang di bumi itu adanya di Timur Tengah sana ini. Ada di bumi. Itu sebenarnya adalah gambaran dari apa yang disebut taman yang ada di alam roh, yaitu Taman Firdaus. Betul? Firdaus sama Eden itu identik. Karena apa? Semua yang ada di bumi itu adalah gambar dan bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi semuanya ada. Jadi kalau ada tempat spesial seperti Eden yang dikhususkan untuk tempatnya Adam itu, di alam roh ada satu tempat juga, saudara. Namanya Firdaus. Betul? Ya. Eden, yang di bumi, yang secara fisik yang ditempati Adam itu adanya di bumi, saudara. Di bumi. Nah, kembali kepada kejatuhan Lucifer. Ketika Lucifer kudeta, berontak, sama Allah dibuang kemana? Ke bumi. Artinya, sekarang manusia
dan Lucifer ada di satu tempat yang sama. Walaupun ya beda lingkungan. Amin. Yang satu lingkungannya disebut taman. Yang di luar itu apa? Ya pasti bukan taman. Anda bisa bilang hutan, ya semak belukar, terserah. Tapi ya yang layak ditempati oleh Adam, ya itu namanya Taman Eden. Itu tempat yang diberikan di mana Adam ditaruh di bumi itu tepatnya ada di satu taman namanya Taman Eden. Gak tahu Lucifernya di mana. Ya, Anda tahu kan bumi itu luas sekali. Kalau Taman Eden itu cuma berapa kilometer persegi, sudah. Ya, pasti sisanya sudah. Ya, mungkin dia ada di kutub utara atau mana kita nggak tahu. Nah, tapi tetap satu planet, bukan? Di bumi ini, sudah. Ya, tetap di satu planet yang sama, namanya bumi. Nah, saudara, kita kembali pada tujuan rencana Allah menjadikan manusia. Allah ingin mendapatkan sebuah makhluk yang serupa dengan dia, diberi otoritas dalam rangka untuk menaklukkan segala sesuatu, termasuk Lucifer. Betul? Bagaimana caranya? Adu pengaruh. Ya, adu pengaruh. Nah, sekarang kalau Anda lihat di TV kadang-kadang ya, ada berapa orang yang adu pengaruh, adu debat, itu ya. Yang menang, dia yang menaklukkan, yang kalah. Nah, saudara, jadi manusia sebenarnya mengemban tugas untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah dalam rangka menaklukkan Lucifer ini. Ya, paling enggak meredam, paling enggak membujuk, paling enggak memberitahu Lucifer, menyadarkan kamu sih salah. Kenapa kamu berpikir seperti itu sehingga kamu dilempar ke bumi? Gitu. Untuk memberitahu Lucifer. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ya, sebenarnya di bumi ini Tuhan ini pengen menyempurnakan Adam, saudara. Dalam perkara apa? Dalam perkara ketaatannya. Makanya ada satu aturan yang diberikan oleh Allah kepada manusia pada waktu itu. Ya, ayat 16-17 tadi dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, nah, saudara, apa yang diberikan atau dilarang oleh Allah ini dipakai oleh si iblis. Ya, untuk apa? Untuk memperdaya manusia sehingga akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini kita lihat. Awalnya manusia itu ditugaskan untuk bisa menang, menaklukkan iblis. Tapi faktanya manusia kalah ditaklukkan oleh iblis. Kenapa manusia ditaklukkan oleh iblis? Karena dia melanggar. Tuhan bilang, sebenarnya kalau kamu nggak makan, kamu nggak mati, kamu nggak kalah. Tapi karena dia makan, makanya dia kalah. Kekalahan manusia itu karena apa? Sebenarnya bukan karena hebatnya si iblis, bukan. Ya. Karena bodohnya manusia itu. Melanggar perintahnya Allah itu. Ya. Coba kalau manusia itu nggak makan itu, dia nggak akan kalah, saudara. Kuncinya cuma satu. Ya. Belajar di sini itu disempurnakan dalam hal apa? Dalam hal ketaatan. Yesus disempurnakan dalam hal ketaatan. Manusia pun disempurnakan di bumi ini untuk bisa menjadi manusia yang taat sepenuhnya. Ya,
Menjadi anak Allah itu adalah orang-orang yang dipimpin. Dipimpin itu artinya mau tunduk, mau taat, mau ngerti yang memimpinnya. Tapi manusia maunya sendiri. Akhirnya apa? Diciak sama si iblis. Dimakan sama si iblis itu. Ya. Nah, Saudara, ketika manusia sudah makan, Tuhan Allah itu berkomentar begini. Dalam Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Saudara, kalau Anda membaca ayat ini, ya, mungkin Anda sedikit ya nangkep ya, ada sesuatu ya di balik kejatuhan manusia ini. Memang Tuhan memberitahu keadaan manusia yang telah jatuh, betul ya? Nah, tapi di sini Anda lihat Tuhan yang ngomong. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Artinya, sebelumnya belum jadi dong. Saya curiga sedikit, Saudara, ya. Kayaknya Tuhan Allah ini, ya, memang sengaja, ya, tanam pohon itu di depannya Adam. Supaya apa? Manusia itu nalurinya begini. Sampai hari ini masih, ya, dan itu sangat-sangat manusiawi. Kalau dilarang, cenderung untuk melanggar, betul? Amin. Ya, bukan saya, tapi faktanya, faktanya kan Anda lihat itu ya. Kenapa Saudara rambu-rambu lalu lintas itu semakin banyak dipasang? Nggak banyak orang jujur, nah kalau semua orang jujur, Indonesia nggak apa namanya jual meterai katanya. Nah, Saudara, kita lihat di sini, ya, ini menarik sekali. Ya. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Allah itu bilang, nah, sekarang manusia sudah menjadi salah satu dari antara kita. Tahu tentang hal baik dan yang jahat. Ya. Jadi ketika Tuhan Allah mengamati manusia di Taman Eden itu, Tuhan Allah itu sambil ngintip, kapan dia makan? Kapan dia makan? Ternyata Saudara, untuk mendapatkan pengalaman, ya, tahu tentang baik dan jahat itu, ternyata nggak bisa langsung diinstal secara otomatis. Ya, orang tahu tentang baik, tentang jahat itu melalui sebuah pengalaman biasanya. Ya, pengalaman kejatuhan manusia ini sudah diperhitungkan oleh Allah. Nangkep ya? Jadi Allah itu bukan menyengsarakan manusia, enggak. Jadi semua itu sudah diperhitungkan oleh Allah. Kalau sampai manusia itu jatuh, nanti bagaimana nasibnya? Way out-nya bagaimana? Solusinya apa? Itu sudah dirancang, sudah dipikirkan oleh Allah matang-matang. Gak heran Saudara? Tuhan Yesus itu, kalau Anda baca dalam kitab Wahyu, dia adalah anak domba yang sudah tersembelih. Betul? Sudah tersembelih. Sebelum dunia dijadikan, sebelum manusianya ada, Tuhan Yesusnya sudah disembelih oleh Bapaknya. Sebagai apa? Korban penebus, penghapus dosa. Lalu apa bedanya dengan apa yang dilakukan oleh Yesus di Kalvari? Itu adalah bentuk transaksinya untuk menyatakan kepada si iblis, nih aku bayar. Betul? Tapi sejatinya, semua itu telah Tuhan lakukan jauh sebelum manusia itu dibuat, sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Manusia itu, Allah itu sudah memikirkan bagaimana bisa menyelamatkan semua manusia itu. Termasuk sebenarnya makhluk-makhluk yang lainnya. Termasuk Lucifer juga sebenarnya. Sebelum Lucifer itu jatuh, berontak. Nah,
Bumi kan, langit bumi belum dibikin kan. Yesusnya sudah disembelih anak domba itu. Jadi segala makhluk itu sebenarnya sudah punya obat penawarnya kalau sampai keracunan. Yaitu apa? Darahnya amat kuasa, oh sucikan dari dosa, lepaskan, amin, sucikan dari dosa. Darah Yesus yang berkuasa, amin. Itu garansi, itu jaminannya. Kolose 1, 19, 20, Allah ingin berdamai dengan segala makhluk. Sarananya apa? Darah Yesus itu juga, amin. Darah yang sama, yang disediakan untuk segala makhluk, termasuk manusia, saudara. Ya nggak heran, Allah nggak kaget ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, manusia sekarang sudah menjadi salah satu, sama seperti kita. Tapi kondisinya nggak kudus. Ya, manusia sekarang nggak kudus lagi karena sudah melanggar, melakukan dosa, betul? Melanggar firman. Definisi dari dosa apa? Melanggar perintah. Ketika melanggar perintah disebut manusia berdosa. Nah, dalam kondisi berdosa ini ada sesuatu yang dihambat atau dihalangi oleh Allah. Allah yang selama ini mengizinkan manusia boleh makan dari buah pohon kehidupan. Ketika manusia telah makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat, pohon kehidupan itu sekarang dijaga oleh dua kerub dengan pedang yang terhunus, menyala-nyala. Untuk apa? Menghalau manusia. Manusia tidak diizinkan kembali untuk makan dari buah pohon kehidupan itu. Kenapa? Kalau makan dari pohon kehidupan itu akan hidup selamanya. Hidup dalam keadaan sekarang, setelah jatuh dalam dosa, nanti dia hidup selama-lamanya dalam hal dosa dong. Dicegah di situ. Nggak bisa. Harus disucikan dulu, baru boleh makan itu. Nanti jadi kekal, jadi hidup kekal dalam keadaan yang buruk. Ini lebih susah membenahinya nanti itu. Nah, makanya dicegah. Supaya apa? Supaya bertobat dulu, supaya berbalik dulu kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, ini kurang lebih, saudara, sejarah bagaimana penciptaan manusia sampai akhirnya ada yang divonis sebagai makhluk yang bersalah, hidup dalam dosa. Ya. Nah, sekarang tentang dosa. Dosa yang pertama, saudara. Ya, dosa yang pertama. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hei yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, saudara, di sini kita lihat ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini, ya. How you are fallen from heaven, O Lucifer, ya. Son of the morning, how you are cut down to the ground, you wicked the nation, ya. Nah, di sini ada kata O Lucifer. Jadi nama Lucifer itu adanya di dalam King James, ya. Jadi dalam bahasa Indonesianya nggak ada nama Lucifer, itu ada di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang, siapa pelaku dari dosa pertama kali yang tercatat di dalam Alkitab? Hah? Siapa pelaku dosa pertama kali yang tercatat di dalam Alkitab? Siapa nih? Nah, jawabannya siapa? Nah, Anda tahu ya? Jawabannya adalah
Lucifer. Amin. Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Lucifer? Atau apakah yang dikatakan di dalam hatinya? Menurut ayat yang kita baca tadi, ya, ini yang ada yang muncul di dalam hatinya Lucifer. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Anda lihat ya, kehendaknya Lucifer ini banyak banget. Hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahta, mengatasi bintang-bintang Allah, mengatasi para malaikat-malaikat maksudnya ya. Aku hendak duduk di atas bukit-bukit pertemuan, ya. Itu tempatnya Allah Bapa. Jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan dan hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi apa yang dikatakan dalam hatinya? Dia mengumbar dorongan keinginan hatinya itu. Kemauannya sangat banyak. Gak heran saudara, orang-orang yang dirasuk oleh roh duniawi, yang diciptakan oleh Lucifer ini, biasanya mereka ya berambisi begitu besar. Keinginannya terlalu banyak kadang-kadang itu. Saya menemukan banyak orang jatuh ya, ditimpa masalah ini dan itu karena apa? Karena keinginannya terlalu banyak. Jadi kalau saya doakan kadang-kadang ya, lalu karena dia sudah mengaku, saya konseling ini dan akar persoalan jelas, aku mau, saya tumpang kepalanya. Nyah roh Doraemon. Anda tahu saudara? Ya kenapa saya julukin tuh kasih nama roh Doraemon saudara? Ada Doraemon tuh punya lagu. Ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Selalalalala, lalalalalala. Memang yang diungkapkan hanya begini dan begitu. Lalalalanya itu berapa banyak lagi? Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ya. Nah, orang yang punya keinginan, kemauan yang begitu kuat, itu menguras energinya. Tunduk pada keinginan Allah, itu membuat hatimu tenang sebenarnya. Betul? Untuk tunduk dan menjadi tenang, banyak orang nggak mau. Untuk menunjukkan eksistensinya bahwa aku ini hidup, aku harus punya kemauan, keinginan. Sebenarnya kegagalan manusia itu karena apa? Karena aku mau, betul? Makanya Tuhan ajarkan satu doa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya apa? Tuhan itu mau mematahkan kemauanmu. Supaya engkau tahu tentang kemauan Tuhan, lalu Anda ikut maunya Tuhan. Amin. Seturut maunya Tuhan. Ku mau ikut. Ya. Seturut kehendakmu Tuhan. Nah. Ku mau ikut Tuhan, mengiringmu itu ya, ikut Tuhan. Ya, nah, gara-gara dia banyak kemauan, pengen naik, pengen hebat, pengen luar biasa, pengen menyamai yang maha tinggi itu, akhirnya apa, saudara? Kemana Lucifer ini akhirnya diturunkan? Ya, kemana akhirnya ia diturunkan? Ya, dia diturunkan di dunia orang mati, tempat paling dalam di liang kubur. Ya, pengen naik, saudara, malah akhirnya dibuang ke bumi. Itu yang terjadi, saudara, dengan Lucifer itu. Ya, bukan tambah naik, tapi diturunkan ke bumi yang paling dalam. Nah, saudara. Itulah saudara awalnya dosa ada di bumi ini. Dibawa oleh Lucifer, manusia yang tadinya disuruh oleh Allah untuk menaklukkan iblis, sekarang jadi makhluk yang berdosa juga. Sehingga bumi itu sekarang menjadi kumpulan orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang berdosa. Nah, saudara kronologinya Anda bisa baca ini ya, Kejadian 3 ayat 1 sampai 8. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah
Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Lalu, ya ayat 2, sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi ya, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon dalam taman. Nah, saudara, pertanyaannya, bagaimana ular itu menjatuhkan Hawa ke dalam dosa? Dari apa yang kita baca tadi kita tahu bagaimana ular, gambaran daripada Lucifer atau iblis, itu menjatuhkan manusia. Ia memulai dengan mengajukan pertanyaan yang memancing Hawa. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Nah, saudara, kita tahu, ini triknya iblis itu sampai hari ini modusnya masih berlaku. Dia mencoba mengubah situasi di sekitar Anda, sehingga Anda sepertinya digulung dengan berbagai macam persoalan, beban hidup ini, lalu Anda mulai bertanya, Tuhan itu ada enggak ya? Kenapa ya saya begini? Gitu ya. Muncul banyak pertanyaan, betul? Siapa di sini masih penuh dengan pertanyaan? Mengapa? Gitu. Ya, nah, tanda tanya besar. Ada tahu sudah? Iblis memulai mengajukan pertanyaan yang memancing Hawa. Kondisi dari beban hidup, masalah sekitar Anda itu yang membuat akhirnya Anda bertanya-tanya. Kalau Anda sampai nggak ngerti sesuai dengan apa yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Anda pasti akan tertipu, kepancing, betul? Kenapa saya ngalami seperti ini? Kenapa utang saya banyak? Kenapa suami saya diambil PW Gombel? PW Gombelnya ketawa. Nah, saudara, Anda lihat di sini. Banyak, saudara, masalah-masalah orang itu karena apa? Dia diliputi banyak pertanyaan. Kenapa saya sakit? Kenapa saya nggak berdaya? Kalau Anda tenggelam dengan pertanyaan itu, akhirnya engkau mulai jadi orang apatis. Kayaknya Tuhan sudah nggak peduli dengan saya. Buktinya nggak jawab saya. Buktinya nggak sembuhkan saya. Banyak orang sudah mengalami kondisi seperti ini. Dia sudah masuk jerat dari apa yang dilakukan oleh si iblis ini. Pancingan si iblis berhasil. Umpannya itu Anda makan. Tuh. Anda diseret sama iblis. Kesana kemari. Diombang-ambingkan keadaanmu. Tuh. Nah, siapa yang masih punya tanda tanya besar? Ganti tanda seru. Amin. Anda tahu tanda seru itu apa? Pentung. Apa itu pentung? Pentung itu bahasa roh ya.
Bahasa roh dari Salatiga. Ya. Nah, itu pentung. Nah, tahu pentung? Gada. Tengok itu. Buat apa? Gepok kurang itu. Dari iblis yang suka bertanya-tanya itu ganti. Iblis, kamu stempel saya dengan tanda tanya. Nih sekarang aku tunjukkan yang aku punya. Pentung. Gitu. Nah, biar Pak Joel tahu apa itu pentung. Nah. Gada. Apalagi? Gebuk. Palu. Nah, saudara. Nih, tanda tanya diganti dengan tanda seru. Artinya apa? Aku tahu Tuhanku hidup. Tahu Tuhanku ada. Betul? Itu jawaban untuk mengusir, melenyapkan semua tanda tanya yang sering iblis coba tempel di jidat Anda. Amin. Nanggap saudara. Kalau masih telepon saya, Pak Gideon, kenapa begini? Nih, pentung. Nih, pentung ya. Nih, tanda seru. Ya. Allahku sanggup memenuhi setiap kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Segala perkara dapat kutanggung, dapat kulakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Yesus jawaban dalam hidupku. Amin. Itu tanda seru. Pegang firman, betul? Bukan mikir sendiri. Ketika Hawa ya berargumen dengan si iblis, dia dibuat bingung dan dibuat bertanya-tanya. Jadi hun-hun, tahu hun-hun? Linglung, ya, ngimpleng. Banyak orang kadang-kadang itu saya jumpai, Pak ini gimana? Stop ngimpleng, saya bilang. Kalau kamu nggak bisa tenang, kamu nggak bisa mikir. Jangan pernah mengambil keputusan ketika Anda hun-hun, linglung, ya. Nah, mulai tenangkan hatimu. Alkitab juga bilang, hendaklah kamu tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Kalau kamu nggak tenang, walaupun kamu berdoa, doamu salah. Ngoreksi Tuhan biasanya, betul? Bukan menemukan kebenaran, malah nyalah-nyalahin Tuhan. Banyak orang berdoa nyalahin Tuhan. Karena apa? Ya itu lagi ngimpleng itu. Lagi kena tanda tanya. Wah, Pak Gideon tahu aja nih ya. Itu gue banget. Ya puji Tuhan kalau Anda. Gitu. Artinya apa? Saya bekali Anda pentung sekarang. Ya, tanda seru. Ku yakin. Sebab dia berfirman. Amin. Firmannya ada tertulis. Dan sebagainya. Amin. Nah, saudara, kita lihat reaksi daripada Hawa bagaimana. Ya, ketika Hawa mengutip perkataan Allah yang benar tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, yaitu buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Ya, ular itu ya, mulai memutarbalikkan kebenaran dan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nanti saudara, debat seru nih antara iblis sama perempuan itu. Putar balik nih. Memang kerjanya si iblis tuh. Memutar fakta. Amin. Ada dibilang tidak, Anda sehat dibilang sakit. Amin. Kadang-kadang saya bilang, saya buka tipu muslihat iblis. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Saya nggak mau telan penyataan si iblis. Saya pegang janjinya Allah. Oleh bilir-bilirnya saya sudah sembuh. Saya adalah makhluk paling sehat di dunia. Karena saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Jangan mau ditipu sama setan. Ya. Ada orang yang kata saya besukin. Ya. Ya, kenapa Bu? Ini, ya saya lagi pura-pura. Pura-pura apa? Pura-pura sakit.
Karena dia sudah ngerti pelajarannya. Gitu. Karena apa? Gitu. Kalau dia bilang sakit, langsung saya bilang, siapa? Bilang saya sakit. Gitu. Lalu dia bilang, saya pura-pura. Lalu saya bilang aja, berhenti pura-pura. Gitu. Jadilah jati dirimu sendiri. Kamu orang sehat. Amin. Nah, tegas sedikit. Sama iblis itu harus tegas. Amin. Kalau enggak, engkau akan dipingpong sama dia. Ya. Lalu dia mulai sudah main kata, bersilat lidah. Nah, iblis sama manusia itu umurnya tua mana coba? Ya tua iblis itu. Anggap aja manusia itu baru ya playgroup lah atau TK ya. Iblisnya itu dulu pernah kuliah. Jebolan Universitas Surga, betul? Itu mahasiswa debat sama anak TK, menang mana? Kalau Anda ngeladenin iblis, debat dengan iblis, Anda nggak bakal menang, saya bilang. Anda harus patahkan. Tunjukkan kebenaran itu. Seperti Yesus. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Ini bukan perasaanku. Ini bukan ideku. Ini bukan pikiranku. Tapi ini adalah kata Tuhan. Amin. Kalau sudah Anda katakan seperti itu, dia nggak akan bisa ngomong lagi, saudara. Ya. Nah, saudara, Anda tahu tadi ya, salah satu kiatnya si iblis adalah dia bilang sama perempuan itu, kalau kamu makan itu, kamu akan jadi sama seperti Allah loh. Menarik ya? Halo? Menarik bukan? Tawaran si iblis itu menarik banget. Tapi sebenarnya perkataan si iblis itu sebenarnya mengelabui manusia. Anda tahu ketika manusia diciptakan, dia kan sudah diciptakan menjadi sama seperti Allah, bukan? Artinya manusia itu sudah sama seperti Allah. Lalu iblis itu bilang, kalau kamu makan, kamu akan jadi sama seperti Allah. Dia ditarik mundur seolah-olah dia belum jadi sama seperti Allah. Itu faktanya. Bukankah sebelum Anda sakit, bilur Yesus sudah disediakan untuk menyembuhkan Anda, amin? Sehingga Alkitab bilang, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, bukan akan sembuh. Nah, ditarik nih, seolah-olah ini belum tergenapi, belum dilakukan dan sebagainya. Tapi idenya Allah itu jauh melampaui sebelum Anda mengalaminya. Sehingga Anda bisa klaim sembarang waktu tentang apa yang telah Allah sediakan, apa yang telah Allah perbuat di dalam hidup kita ini. Ya, bongkar semua tipu musilat iblis itu. Kalau masa depanmu suram hari ini, Anda bisa bilang, ya, masa depan yang disediakan oleh Allah adalah MDC, bukan Madesu. Tahu MDC? Masa depan cerah, bukan masa depan suram. Amin. Aku tahu rancangan-rancangan Allah. Yeremia 11 ayat 29. Baca itu. Itu rancanganmu, itu nasibmu. Amin. Nah, bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yesus harapan hidupmu. Anda katakan, Anda bisa nyanyi. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Amin. Dia harapan, dia sauh yang kuat yang telah dilabuhkan sampai ke dasar laut itu. Enggak tergoyahkan oleh ombak badai sebesar apapun. Nah, saudara, muncul pertanyaan lagi. Ya. Di mana Adam, saudara, ya, ketika iblis menggoda manusia atau menggoda Hawa itu. Di mana Adam saat Hawa berbicara dan memetik buah pengetahuan baik dan jahat itu? Adam di mana? Adam bersama-sama dengan dia. Nah, Adam bersama-sama dengan dia. Nah, saudara, Anda lihat, yang digoda bukan Adam. Yang digoda adalah Hawa. Tapi Adamnya bukan nggak ada di situ. Adamnya di sana. Anda tahu, saudara, ada hierarki ya.
Suami itu kepala dari istri. Nah, ketika istrinya diserang sama si iblis ini, suaminya diem, saudara. Suaminya nggak berbuat apa-apa, belum ada di situ. Ini sebenarnya suami nggak bertanggung jawab, ya. Nah, kalau Anda nanti lihat ya di ayat-ayat berikutnya dalam pembahasan kita yang nanti kita akan lanjutkan, ya, bahwa akhirnya yang dinyatakan sebagai pembawa dosa manusia pertama itu adalah bukan Hawa, tapi Adam. Padahal pelaku dosanya adalah Hawa. Kenapa? Karena sikap daripada Adam yang tidak membela istrinya ketika istrinya diguyeng-guyeng sama setan itu. Nah, sekarang kita lihat apa akibatnya, saudara. Akibat langsung ketika manusia itu memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Apa akibatnya? Langsung dari perbuatan mereka itu terbukalah mata mereka. Ya. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah dalam taman itu, bersembunyilah manusia itu. Ya. Nah, saudara, kita lihat ya. Jadi akibatnya apa? Matanya, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu cari penutupnya itu dan bersembunyinya. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Ini gambarannya ya. Jadi ada keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini perbandingan dari apa yang terjadi dengan Hawa pada waktu itu. Nah, coba sebutkan di sini ketiga hal yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tentang keinginan dagingnya. Ya, apa sih keinginan dagingnya itu? Apa keinginan matanya? Anda tahu ya, ketika matanya melihat buah itu sedap kelihatannya. Keangkuhan hidupnya apa? Keangkuhan hidupnya adalah ketika dikatakan menjadi sama seperti Allah, ya dia ketipu di situ. Nah, dia mau di situ. Ya, angkuhnya ada di situ. Nah, tapi kita lihat pernyataan Allah ketika Allah menyatakan yang disebut ya. Siapakah yang mula-mula tergoda dan jatuh? Itu adalah Hawa. Ya, itu ada ayatnya. 1 Timotius 2:14. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi Anda lihat di sini, ya. Tapi siapakah yang dianggap sebagai awal penyebab masuknya dosa ke dalam dunia? Bukan Hawa, tapi Adam. Roma pasal 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya. Nah, saudara, yang melakukan Hawa, tapi yang disebut ya pembawa dosanya Adam. Kenapa? Adam kepalanya. Anda kepalanya ya. Nah, saudara, malam hari ini ya kita sudah belajar sedikit ya tentang dosa. Ya, bagaimana awal rencana Allah sampai manusia jatuh dalam dosa, dan dosa sekarang ada di muka bumi. Siapa yang membawa ya sebenarnya pelakunya adalah Hawa, tapi karena Adam sebagai kepala dia tidak melindungi ya bawahannya atau istrinya, makanya dia kena sanksinya, dinyatakan sebagai pembawa dosa ke bumi ini. Oke, Bapak Saudara, ya nanti kita lanjutkan lagi ya. Ini masih seru sekali. Ajak teman-teman yang lainnya supaya mereka juga ikut bersama untuk belajar tentang kebenaran firman ini. Amin. God bless you. Ya.